Ya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih sudah kembali ke channel ini lagi ya, channel Fuye Ongko. Semoga teman-teman sudah menyaksikan video-video sebelumnya dan mendapatkan manfaat dari video-video tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masa-masa seseorang ya, yang ada di Alkitab, yaitu masa-masa Yakub. Kenapa dibilang masa-masa Yakub? Karena Yakub ini hidupnya menarik sekali ya. Dari awal dia membuat seperti suatu kesalahan sehingga dia harus dikejar-kejar kakaknya. Kemudian dia seperti setengah terlantar ya hidupnya pada awal-awalnya ya. Dan kemudian harus bekerja di rumah omnya, kemudian lari dari rumah omnya. Setelah itu harus menghadapi kakaknya lagi. Dan sampai masa tuanya pun dia akhirnya harus mengungsi ya ke Mesir waktu itu karena terjadi kelaparan. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Yakub ya, terutama di masa-masa awal, atau kita bilang ini adalah masa-masa kritis ya, masa-masa yang penting ya, di mana Yakub itu setelah dia dianggap mencurangi ya, mencurangi Esau, dia harus pergi dari rumahnya untuk menuju ke tempatnya Laban, dan itu jaraknya sangat-sangat jauh. Selain jauh, perlu diingat bahwa Yakub itu dibilang anak rumahan, berbeda dengan Esau yang suka berburu, Esau yang suka kehidupan di luar. Yakub itu dibilang anak rumahan. Dia lebih suka berada di kemahnya dan bukan tipe yang adventurer atau tipe orang yang menjelajah sana kemari, tetapi mendadak karena hal tersebut dia akhirnya harus menerima resiko untuk pergi jauh. Dan ketika pergi jauh pun bisa diperkirakan Daud ini nggak bawa banyak uang ya, atau meskipun bawa banyak uang barangkali nggak cukup untuk kehidupan dia sekian lamanya di luar rumahnya sendiri atau di luar kediamannya dia. Kenapa kita bilang duitnya akan habis ya? Karena setelah dia ke tempat Laban, di sana dia harus bekerja sama si Laban untuk menggembalakan kambing dan dombanya si Laban atau ternak-ternaknya Laban. Jadi bisa dikatakan bahwa dia pergi bukan sebagai orang yang kaya raya ya, perginya juga karena terpaksa kan, karena ada masalah. Bukan pergi atas kehendaknya dia sendiri. Nah, barangkali di antara teman-teman sekalian juga yang lagi nonton juga ada yang berada dalam situasi ini ya. Bukan karena kehendaknya sendiri harus berada dalam situasi yang gak enak. Entah itu karena masalah keluarga, masalah karena kesalahan sendiri, atau masalah-masalah lainnya ya. Karena bukan kehendak kita, akhirnya kita harus hidupnya terlepas dari sesuatu yang nyaman atau hidup jauh dari kenyamanan seperti yang dialami oleh si Yakub. Nah, dalam masa-masa Yakub ini kita lihat kehidupannya seperti orang yang tadi ya dibilang seperti terlantar ya, dan barangkali itu yang mungkin sedang kita alami sekarang. Kehidupan yang membingungkan, nggak tahu harus bagaimana, terus tiba-tiba lepas dari sistem yang biasa mendukung kita, masuk ke dalam sistem baru ya, dimana ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri, suka nggak suka, dan mungkin juga kita nggak punya apa-apa ya, seperti si Yakub itu dia nggak punya apa-apa, dicurangin orang. Terus ketika dia dalam perjodohan pun begitu, ada masalah. Dan ketika dalam pekerjaan juga sama, si Laban beberapa kali disebutkan kan mengganti-ganti ya, mengganti-ganti kesepakatan tentang kambing domba yang digembalakan. Belum lagi Yakub itu masih dihantui oleh perasaan gak enak atau perasaan takut terhadap kakaknya. Nah, itu juga bisa kita alamin saat ini. Kita dihantui oleh perasaan-perasaan yang gak enak. Entah itu perasaan bersalah kita, perasaan dendam kita, rasa marah, rasa cemas, rasa depresif, dan lain-lainnya itu bisa menghantui kita, dan kita sangat, males lah kalau bisa nggak usah dihadapin itu. Tapi dalam cerita selanjutnya dia harus menghadapi si Esau atau rasa takutnya itu, dan ini membuat kembali Yakub itu mengalami ketakutan. Nah, sebenarnya walaupun kita melihat masa-masa seperti ini ya, masa-masa Yakub, dan masa-masa kesulitan yang kita alami sebagai masa yang sulit, seakan-akan jauh dari rasa nyaman, tapi juga bisa dikatakan bahwa masa-masa itu adalah masa-masa di mana pemeliharaan Tuhan semakin terasa. Agak aneh ya, kelihatannya terlantar, kelihatannya kita dilepas, dibuang, tapi di masa-masa itu justru pemeliharaan Tuhan semakin terasa ya. Kita juga lihat di cerita Yakub bagaimana ketika dia dalam perjalanan dari rumahnya sampai ke tempatnya Laban itu kan jauh, di mana Tuhan tetap menjaga dia gitu, tetap menjaga dia nggak mengalami celaka, nggak dirampok orang, nggak diserang hewan buas. Padahal itu bisa aja terjadi, tetapi itu tidak terjadi pada si Yakub. Begitu juga ketika berada di rumahnya Laban ya, dengan segala kecurangan si Laban, ternyata Yakub itu masih diberkati oleh Tuhan ya, diberikan ternak, diberikan jodoh yang baik juga buat dia.
Dan begitu juga selanjutnya, ketika dia harus melarikan diri dari Laban pun Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Sampai ketika harus terpaksa bertemu Esau di dalam segala ketakutannya, Tuhan juga ada bersama-sama dengan Yakub. Begitu juga dengan apa yang kita alami saat ini, bila kita sedang berada dalam masa-masa Yakub, ya bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi itu bisa menjadi suatu proses di mana Tuhan sedang membimbing kita ke arah yang mungkin lebih baik. Bukan lebih baik kondisinya nanti akan jadi lebih baik, mungkin kitanya akan menjadi orang yang lebih baik, atau Tuhan menyediakan sesuatu yang lain nantinya untuk kita pelajarin, atau nanti untuk pertumbuhan iman kita dan sebagainya. Itu adalah bentuk pemeliharaan ya. Kita juga dapat melihat ya, di mana ketika dia itu misalnya itu tidak terjadi insiden dengan si Esau, ya mungkin Yakub itu nggak akan ketemu dengan istrinya nanti ya, si Rahel dan juga Lea. Mungkin juga dia nggak akan belajar untuk mandiri, karena dibilang dia anak di rumahan ya, yang hidupnya biasa terpelihara dengan baik gitu. Dengan Ishak juga bukan, bapaknya itu Ishak juga bukan orang yang tidak mampu. Bapaknya termasuk cukup kaya ya di situ ya, Ishak. Kalau itu insiden tidak terjadi, barangkali Yakub nggak akan pernah belajar ya cara menggembalakan domba, cara dia berbisnis dan sebagainya, sampai kan akhirnya dia mengelola keluarganya sendiri yang menjadi besar. Dibilang Yakub itu mempunyai banyak pekerja, dia mempunyai gembala-gembalanya dia sendiri, dia punya ternak dan sebagainya. Itu kan proses yang dialami ketika dia belajar dalam situasi yang terlantar atau terlepas dari dukungan yang seharusnya. Jadi di situ Tuhan yang juga membimbing dan membentuk dia menjadi seorang yang pekerja keras, seseorang yang bisa beternak dengan baik, menghasilkan lebih atau berlipat ganda. Itu semua adalah didikan Tuhan selama ya dia dalam tanda kutip dalam masa pembuangan. Dan yang lebih penting lagi adalah dari peristiwa yang gak enak yang dialami, akhirnya Yakub itu bisa menaruh kepercayaannya kepada Tuhan ya. Dia bisa benar-benar bagaimana dia pasrah ketika harus menghadapi Esau, ketika dia harus berjalan entah kemana, dia pasrah, benar-benar berserah kepada Tuhan. Ini adalah salah satu faktor atau didikan yang penting juga yang diperoleh oleh Yakub. Dan bukan tidak mungkin hal penting ini juga yang akan kita pelajari selama kita berproses bersama Tuhan. Akan ada tiba saatnya barangkali Tuhan nggak selalu ya seperti seperti terus-menerus memberikan apa yang kita mau. Kita dalam kondisi yang enak terus, pasti akan ada kondisi yang nggak enak. Bahkan Yakub pun dia nggak bisa lari dari tanggung jawabnya dia. Dia harus kemudian diperhadapkan dengan Esau ya untuk berdamai, untuk meminta ampun. Begitu juga dengan kita, mungkin saatnya nanti kita akan harus menghadapi rasa-rasa takut kita, rasa dendam kita, rasa apa yang nggak enak, itu harus kita hadapi dan berproses di sana gitu. Tentunya itu melalui pembentukan yang lama ya, bukan pembentukan yang sebentar. Nah, apa yang diceritakan di sini atau yang saya katakan di sini bukan hal yang gampang pastinya, atau gampang dibicarakan, sulit untuk dilakukan. Tapi dari pengalaman yang saya alami sendiri pun begitu, ketika dukungan atau support system itu tiba-tiba berantakan ya, sistem pendukung saya itu tiba-tiba berantakan, tiba-tiba ada masalah ini dan itu ya di masa lalu. Ketika itu saya juga berpikir ini seperti hal yang susah, seperti hal yang nggak bisa ditembus, seperti hal yang nggak bisa dipecahkan, nggak ada jalan keluarnya. Dan memang beberapa dari hal tersebut nggak ada jalan keluarnya. Memang betul nggak ada jalan keluarnya. Malah saya menerima konsekuensi yang parah ya mungkin saat itu ya, konsekuensi yang nggak enak. Tetapi yang berbeda adalah karakter. Banyak karakter saya yang berubah, sifat saya yang berubah juga. Saya nggak bilang sekarang saya jadi baik banget, tetapi banyak hal-hal negatif yang sudah banyak berubah dari diri saya. Meskipun ya berbeda ya, mungkin kelebihan materi atau kelebihan segala macam yang dipikir orang itu sebagai berkat ya. Dianggapnya wah kalau berproses bersama Tuhan nanti akan ada berkat seperti yang dibilang orang-orang ya. Saya nggak terlalu merasakan yang seperti itu ya. Tetapi ya tadi perubahan karakter itu menurut saya lebih penting. Perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan bagaimana kita memandang kehidupan. Dan itu yang diperoleh oleh si Yakub dalam proses lama. Dia di dalam ya perjalanan yang seperti ditelantarkan itu. Begitu juga dengan teman-teman dalam proses yang gak enak sekarang mungkin teman-teman sedang alamin.
pasti akan ada hal, ada pelajaran, ada pembentukan yang juga teman-teman nantinya bisa tahu ya, ini kira-kira apa sih gitu yang dimaksud oleh Tuhan. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga, dan dinyalakan notifikasinya supaya tahu ketika ada video-video terbaru. Dan sekali lagi, ini sifatnya hanya sharing, jadi mungkin ada kesalahan dari apa yang saya katakan atau sampaikan itu kurang pas, mohon dimaafkan. Teman-teman juga bisa mendalami sendiri apa yang tadi disampaikan tentang kehidupan Yakub atau dari video-video sebelumnya tentang hal-hal lain dari Alkitab ya. Dan tentunya yang pasti ini juga tidak menggantikan khotbah di gereja atau kebaktian persekutuan. Tidak, ini hanya sebagai sharing dari pribadi yang saya sudah tahu tentang hal-hal tersebut ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Sampai ketemu lagi.